Jadi segala yang kita lakukan yang itu menghasilkan sesuatu, apakah itu ciptaan atau kreasi atau apapun yang membawa efek pengaruh manfaat pada dunia secara umum. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi ini namanya work. Misalnya kita nulis buku yang dibaca banyak orang, itu work. Kita bikin film, bikin YouTube, bikin vlog, bikin TikTok yang menyenangkan banyak orang, itu lebih work. Jadi ini karya. Kalau labor, itu yang diincar adalah pemenuhan kebutuhan dasar, ya antara lain dengan cara bekerja pada orang, pada lembaga, organisasi. Kalau work itu sifatnya menghasilkan karya. Kalau di labor itu banyak juga kerjanya menghasilkan karya, tapi karyanya tidak bisa dia klaim, tidak bisa dia akui. Misalnya buruh pabrik sepatu misalnya. Dia bikin sepatu-sepatu mahal, sepatu bagus. Tapi dia tidak bisa mengklaim sepatu itu karyaku. Karena dia membuat sepatu hanya menjalankan perintah. Yang dia incar adalah bayarannya dari membuat sepatu itu. Bukan karya sepatunya. Kalau sepatunya sendiri, dia sendiri mungkin tidak kuat beli sepatunya. Harganya mahal. Padahal dia yang bikin. Nah, ini nanti yang banyak dikritik oleh Karl Marx. Nah, beda dengan work atau karya. Kalau karya, ini aktivitas ini kita lakukan menghasilkan sesuatu, membawa efek atau pengaruh kepada lingkungan di luar kita dan memuaskan keinginan kita. Ini lebih pada work. Ya, ada kalanya work dan labor ini nyambung. Mungkin ada situasi misalnya saya pelukis, bikin lukisan monumental yang luar biasa, membawa pengaruh. Dan ternyata lukisan ini juga ada nilai uangnya. Saya terus dapat uang dari situ. Di titik ini work dan labor bertemu. Tapi ada kalanya juga orang itu hanya labor. Kerja yang dia lakukan tidak cocok dengan passionnya. Dia tidak bisa mengklaim hasil karyanya karena dia hanya ikut orang. Ya, sama-sama kerja, misalnya bikin YouTube, ternyata kita itu hanya ikut orang, ikut YouTubernya. Nah, kita tidak bisa mengklaim karya YouTube itu karena orang mesti dikaitkan dengan yang punya YouTube, yang punya channel. Kita hanya bantu di situ, mungkin bantu kameranya atau bantu soundnya. Yang penting kita setelah bantu dapat uang sih. Sehingga uang ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini labor. Kalau work itu karyanya ya karya kita. Kita bisa mengklaim dia berpengaruh besar pada orang lain. Dan orang juga ngerti kalau itu karya kita. Apalagi kemudian hasilnya besar. Kita yang menikmati. Nah, itu bedanya work dan labor. Ada banyak perspektif sepanjang sejarah yang membahas tentang hakikat kerja. Ini ada beberapa, sejak zaman dulu itu ya sudah banyak pemikir-pemikir, bahkan pandangan-pandangan tentang nilai kerja termasuk dari agama. Misalnya ini beberapa catatan saya ya. Ada beberapa agama yang menganggap kerja itu sebagai bentuk hukuman dan pertanggungjawaban manusia. Jadi ada pandangan bahwa manusia itu dulunya di surga. Tapi karena melakukan dosa, kesalahan, akhirnya dia diturunkan ke bumi. Loh, kalau dia dulu di surga kan enak, apa-apa terjamin. Pingin apa saja terpenuhi. Tapi begitu dia turun ke bumi,
Tidak bisa seperti di surga lagi. Akhirnya ya untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus bekerja. Dia harus bersusah payah. Nah, ada yang bilang, ya ini konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Jadi kerja itu ya hukuman. Salahi sendiri dia berdosa. Nah, ada pandangan yang seperti itu. Jadi kerja itu hukuman dan sekaligus pertanggungjawaban manusia di muka bumi. Nah, jadi kerja juga bagian dari tanggung jawabnya manusia. Ada juga pandangan begitu. Jadi manusia itu kan di muka bumi ini tidak kok hidup untuk senang-senang saja. Ada banyak tanggung jawab yang harus dia pegang. Dan itu tidak mungkin terpenuhi kalau dia tidak mau melakukan apa-apa. Dia tidak mau kerja. Jadi kerja itu ada yang bilang hukuman, ada yang bilang tanggung jawab. Ada pula pandangan yang bilang kerja itu bagian dari panggilan Tuhan. Jadi kerja itu sesuatu yang suci. Kerja itu satu bentuk pengabdian manusia terhadap hidupnya. Jadi bekerja itu sama sucinya seperti orang yang berdoa. Bekerja itu sama sakralnya. Kalau dalam Islam kan aktivitas apapun, kerja apapun yang kita lakukan, kalau niatnya lillahi ta'ala, itu dia nilainya ibadah. Itu sama-sama sakral. Ada banyak cerita kalau teman-teman mungkin pernah mendengar atau membaca hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah mengkritik, mengingatkan sahabat yang hidupnya untuk ibadah terus, tidak mau kerja. Atau juga pernah Rasulullah mengingatkan seorang sahabat yang waktunya orang kerja dia di masjid. Terus waktu ditanya, lah hidupmu yang nanggung siapa? Yang nanggung saudaranya. Maka terus Rasulullah bilang, wah saudaramu lebih mulia. Ibadahnya bisa terhitung lebih banyak daripada kamu. Karena kerja itu ternyata untuk memenuhi kebutuhan itu juga bagian dari ibadah. Jadi kerja ternyata juga termasuk panggilan Tuhan. Ini perspektif yang lain. Nah, ada juga satu masa, satu fase sejarah manusia yang menganggap kerja, apalagi kerja fisik, apalagi kerja keras, itu hanya untuk orang-orang yang levelnya rendah. Ya, jadi ada pandangan tentang strata-strata manusia. Ada manusia level tinggi, ada manusia level rendah. Ya, kalau di barat misalnya ada zaman perbudakan. Manusia yang punya perspektif manusia itu ada levelnya, ada stratanya, ada kastanya. Nah, kerja-kerja kasar, kerja-kerja fisik itu jatahnya level rendah. Kalau yang level tinggi itu tugasnya dia merentah saja, tidak pantas dia kerja keras, dia tugasnya mikir saja, mengambil kebijakan, merentah. Yang kerja keras itu yang orang-orang level rendah. Jadi ada babak sejarah manusia yang punya pandangan seperti itu. Jadi macam-macam ternyata perspektif tentang kerja ini. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi beberapa perspektif dalam sejarah ya. Kalau dari filsafat juga banyak pandangan-pandangan tentang kerja ini. Secara umum saya ambilkan misalnya 3 tokoh filosof, misalnya John Locke, Hegel, Karl Marx. John Locke misalnya menganggap pekerjaan itu merupakan sumber untuk kita bisa memperoleh hak milik pribadi.
Nah, ini definisi ini yang paling sering kita pakai kan. Kita bekerja apa? Untuk memperoleh sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu. Ini berarti kita mengikuti perspektifnya John Locke. Ada yang lebih dalam. Hegel. Kalau menurut Hegel, pekerjaan itu membawa manusia menemukan dan mengaktualisasi dirinya. Jadi dengan bekerja, manusia itu menyadari nilai penting dirinya. Dengan bekerja, manusia itu mengaktualkan dirinya. Ternyata aku ini bisa. Ternyata aku ini sesuatu loh. Ternyata aku ini mampu loh. Nah itu kalau seperti itu perspektifnya Hegel. Jadi menurut Hegel pekerjaan itu membawa manusia menemukan, mengaktualkan dirinya. Ada Karl Marx. Kalau menurut Karl Marx lebih jauh lagi. Tidak hanya pekerjaan itu, tidak hanya untuk manusia memahami atau menemukan dirinya. Tapi pekerjaan itu adalah jalan manusia untuk menciptakan dirinya. Untuk menunjukkan eksistensinya pada yang lain. Dengan kerja, dia dianggap bernilai. Sehingga diakui oleh masyarakatnya. Dia dianggap sebagai orang yang berguna oleh masyarakatnya. Nah ini perspektifnya Karl Marx. Jadi para filosof juga ternyata beda-beda cara membahas kerja. Tapi ya semuanya menganggap kerja itu penting. Jadi kalau mau dirangkum tentang fungsi-fungsi kerja tadi, gaya John Locke, gaya Hegel, gaya Karl Marx. Yang pertama, seperti gaya John Locke tadi, kerja itu punya fungsi reproduksi material. Jadi dengan bekerja, manusia memenuhi kebutuhannya. Dia mereproduksi fasilitas alam semesta yang ada di sekelilingnya, dia mampu mengolahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu fungsi kerja. Jadi kerja itu kan misalnya ada pasir, ada batu bata, ada apa. Dengan diintervensi oleh kerja manusia, pasir, batu bata, dan lain-lain itu bisa wujud jadi rumah misalnya. Jadi ini namanya reproduksi material. Kerja yang kita lakukan itu arahnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di semua levelnya. Ini persis seperti pandangannya John Locke tadi. Nah, yang kedua namanya fungsi integrasi sosial. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan pandangannya Karl Marx tadi ya. Kerja itu punya fungsi integrasi sosial. Dengan bekerja, seseorang diakui sebagai bagian dari anggota masyarakat. Dengan bekerja, dia mendapatkan status di tengah masyarakat. Dia menjadi orang yang dipandang berguna. Karena dia mampu sesuatu, dia bisa sesuatu, dia bisa diajak kerjasama. Dia bukan beban, tapi dia yang meringankan kehidupan sosial. Nah ini namanya fungsi integrasi sosial. Jadi kalau kita ingin masuk di tengah komunitas sosial, ya ketika masyarakat tahu kemampuan-kemampuan kita, mereka lebih mudah menerima. Nah, jadi kerja pada akhirnya menyadarkan kita pada integrasi sosial. Kita mendapatkan status di tengah masyarakat. Nah, yang ketiga, fungsi kerja, ini seperti Hegel tadi. Ini kerja itu punya fungsi pengenalan diri dan pengembangan diri. Jadi dengan bekerja itu kita ini semakin terasah
Dengan bekerja kita semakin nambah pengalaman. Dengan bekerja semakin luas wawasan kita, sehingga diri kita berkembang, kepribadian kita berubah, dan lain sebagainya. Jadi fungsi kerja yang ketiga adalah fungsi pengembangan diri. Jadi ya ringkasnya 3 ini makna kerja itu. Reproduksi material, jadi kerja itu berfungsi memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, integrasi sosial. Dengan kerja kita bisa masuk dan mendapatkan status atau pengakuan di tengah masyarakat. Yang ketiga, pengembangan diri. Dengan bekerja, kita juga bisa membentuk diri kita secara kreatif seperti yang kita inginkan. Semoga teman-teman bisa menangkapnya. Paling tidak ada 3 makna tentang fungsi-fungsi kerja. Pentingnya kerja ini dalam hidup kita. Saya nambah 1 lagi perspektif tentang kerja dari ranah agama, dari ranah Islam. Jadi seperti tadi sedikit saya singgung di depan, bahwa kerja ini juga merupakan sesuatu yang integral dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketuhanan. Nah, dari berbagai referensi yang sempat saya baca-baca, dalam Islam kerja itu setidaknya punya 5 hakikat, 5 esensi. Yang 5 ini, yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah amanat, yang ketiga ibadat, yang keempat takhalluk, dan yang kelima izzah. Yang pertama, kerja itu bagian dari rahmat, bagian dari bukti kasih sayang Allah kepada kita manusia. Jadi bersyukurlah kita semua manusia oleh Allah diberi kapasitas untuk melakukan kerja dengan segala kecanggihannya, dengan segala kerumitannya, dan lain sebagainya. Ini anugerah yang luar biasa, aspek rahmat ini. Bagi teman-teman yang sehari-harinya sudah sibuk dengan aneka macam kerja, bersyukurlah, karena itu berarti Allah masih sayang dengan kita. Allah masih memperhatikan kita sehingga terbuka kesadaran kita untuk melakukan kerja-kerja. Banyak loh orang yang tertutup hatinya sehingga disuruh kerja tidak mau. Tidak punya kesadaran untuk kerja. Misalnya dia lebih suka menggantungkan hidupnya pada orang lain. Seperti tadi di depan, sekilas saya ceritakan bagaimana seorang sahabat yang ditegur, diingatkan oleh Rasulullah karena tidak mau kerja. Berarti kita yang terbuka hati kita, terusik ketenangan kita untuk terdorong melakukan kerja demi kerja, itu berarti masih mendapat rahmat, mendapat sayangnya Allah. Ya lawannya kerja itu kan males. Jangan dikira, Pak, lawannya kerja itu mikir. Enggak, ya kalau mikir itu bagian dari kerja juga. Lawannya kerja itu males. Jadi orang yang tidak mau kerja ya tentunya orang males. Salah satu sifat yang tercela, kasal. Jadi hakikat kerja yang pertama, dia adalah rahmat. Bagian dari kasih sayang Tuhan pada kita. Berarti ketika kita, wah saya kok sibuk sekali ya, banyak aktivitas, banyak tanggung jawab yang harus saya selesaikan, bersyukurlah. Berarti Allah masih sayang dengan kita.
Masih dibuka hati kita untuk sadar tanggung jawab kita. Yang kedua, kerja itu amanah. Jadi, ya sebagaimana kita tahu ya, manusia itu dalam hidup ini kan oleh Allah dihadirkan di muka bumi ini tidak hanya untuk senang-senang, tidak hanya untuk menikmati hidup, tapi ada tugas-tugas, ada amanat-amanat yang harus kita selesaikan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Pak, saya kerja sebenarnya ndak mikir ke sana kok Pak, yang penting saya hanya biar ndak lapar saja, biar saya bisa makan cukup dan tetap sehat. Loh, itu juga bagian dari memenuhi amanat dari Tuhan. Tubuh kita ini adalah kan juga titipannya Allah yang harus kita jaga biar dia tetap sehat terus. Makanya kalau saya kerja hanya demi sesuap nasi biar tetap bisa makan dan sehat, Pak, itu sebenarnya sudah menunjukkan pertanggungjawaban kita pada Allah. Menunjukkan kita sedang memenuhi amanat dari Allah. Apalagi kalau itu untuk menafkahi keluarga, apalagi untuk menafkahi, mungkin membantu orang tua dan lain sebagainya. Apalagi kemudian untuk membantu sesama sekeliling kita dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kita pribadi yang amanah. Kerja itu dalam rangka kita memenuhi amanat dari Allah dalam bentuk apapun. Ya enggak selalu definisinya kerja itu kan teman-teman membacanya kita mencari nafkah yang diberi uang atau diberi upah atau gaji. Kerja untuk misalnya memperbaiki jalan, kerja untuk membantu tetangga yang kesusahan, kerja apapun, kan jenis-jenis kerja itu pasti bagian dari tanggung jawab kita atas amanat-amanat yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi kerja itu rahmat, kerja juga amanah. Orang yang tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas, tidak peduli tugas tanggung jawabnya di muka bumi, ya kita menyebutnya orang ini tidak amanah.